Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 104 bagian 3. Akhir pertemuan besar 4 pavilion. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Hehe. Lei Zunze, yakinlah." Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze. Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tertawa. Hahaha. Lei Zunze ini benar-benar murah hati ya. Namun, sepertinya For Pavilion Grand Meeting akan mengalami kesulitan berlanjut hari ini. Dari segi kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Wind Lightning Pavilion. Masalah Xiao Yan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zunze. Terlepas dari betapa tidak inginnya mereka di dalam hati mereka paling tidak perlu memberikan wajah Feng Zunze ke permukaan. Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas sedikit bantuan mereka. Selain itu, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 pavilion adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Kedengarannya bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak ada dari 3 generasi muda pavilion lainnya yang cocok dengan Feng King Er. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiao Yan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huangquan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala setelah beberapa saat ragu-ragu. Tangin jelas bukan tandingan Feng King Er. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting selesai, aku yang dulu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan. Feng Zunze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Ayo pergi. Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar itu. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang jaraknya tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang saat mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin kencang saat membelah udara dengan suara "Swoos", terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunze dan Huangquan Zunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunze setelah menyaksikan elang besar menghilang. Akhirnya, mereka menangkap murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zunze pergi,
hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lee Junse benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng King Er saat dia bertanya, "King Er, apakah Anda benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" "Saya pasti benar. Namun, saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya." Feng King Er mengangguk dan berbicara dengan kepastian mutlak. Lee Junse sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Pavilion Bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya." Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di punggung elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di punggung elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok membakar dengan keras di tangannya. "Apa itu?" Sosok Feng Junse langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke nyala api di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api. Darah ini, yang berisi riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Junse, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Pantas saja itu tidak terdeteksi. Api hijau giok terbakar dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini. Mata Feng Junse dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau berputar di dalam. Itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini sekilas. Bahkan ekspresi Feng Junse berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Kelas Douzun Heaven Demon Phoenix. Kekuatan seperti itu pasti akan berada di peringkat di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati, bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, untungnya tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan.
Douzun kelas Ancient Phoenix SNC belat cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah apa yang akan ditimbulkan pada Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Mengapa ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu.